Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu-ibu yang saya hormati, Bu Ketua dan pengurus Majelis Ta'lim Al-Mu'min yang berbahagia, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab dengan bersyukur sedikit akan melapangkan hati, menenangkan jiwa dan meluaskan pikiran kita. Kalau kita bandingkan dengan kawan-kawan yang di Cianjur, masih lumayan kita, karena mereka mungkin masih mengungsi. Ada yang lah sulit ada yang sudah sulit missing karena terlalu banyak makan mie, kurang makan sayur. Jadi itu kondisinya. Alhamdulillah kita juga bermohon kepada Allah. Bengkulu ini daerah rawan gempa, tapi kita mohon kepada Allah, Allah jauhkan sekecil apapun bala, bencana dan musibah. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang saya hormati, materi-materi pengantar sudah kita sampaikan, dan mulai hari ini kita mencoba mempreteli, membongkar masalah sholat ini satu persatu, gitu, dari awal sampai nanti akhirnya, gitu. Di kita pelan-pelan saja, karena di samping juga untuk kita misalnya ini hafalan, juga mungkin untuk kita pelajari, kita pahami, gitu. Nanti kalau ingin filenya saya kirim lewat WhatsApp saja, nanti bisa dibuka lewat PDF-nya, gitu. Nggak punya putih-putih kan? Masih ada baterainya tuh. Oh, tinggal lah kedip-kedip nian pulo. Ayah. Malah kedikala kosong nian ini. Iya. Kalau nyaus. Oh ya. Oke. Nah, yang pertama ibu-ibu, sebelum sholat itu ada doanya. Ya. Ini yang banyak dicuekkan orang tuh. Asal lakoman, dengar di depan takbir, kita Allahu Akbar. Ada doa sebelum sholat itu pendek doanya. Sebelum kita baca niat, baca doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis sayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Itu doanya. Tidak sampai sejengkal. Nanti saya kirim ke yang saya punya WhatsApp-nya tuh Ibu Emi sini. Nanti kalau Ibu Ketua Ibu Ketua aja WhatsApp ke saya. Jadi WhatsApp ke saya, minta tuh, gitu. Nanti saya kirim nanti. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari gangguan setan, dan aku berlindung kepada Engkau, wahai Tuhan, dari kedatangan mereka. Berlindung dari setan dan kedatangannya. Waktu kita sholat, minta jangan sampai rombongan setan tuh ikut juga. Nah, itulah Rasul mengamanatkan kepada kita, sau supupakum fa inna taswiyata supupi min tamamis salat. Saf, rapat dan lurus. Keutamaan salat itu karena safnya rapat dan lurus. Saf yang jarang tuh isinya setan. Saya sebenarnya agak kurang setuju ada jamaah yang bawa apa sajadah. Ini kanlah sajadah lah ini. Apa sebab?
sajadah kita tuh ukurannya ukuran orang Arab. Orangnya besar, tinggi, bukan besar, besar, tinggi. Jadi satu sajadah dia untuk dia seorang. Nah, yang kita sajadah ukuran ini nih, saya tegak di sini cak ini, ida lemak nengoknya. Lama layar. Minjam sebentar Pak Imam. Yo, pakailah. Nah, ini sajadah kita kan. Untuk orang Arab besar tinggi panjang saya. Allah. Otomatis kan segini saya ini. Kan nganggur itu tuh. Nah, kalau kita pasang sajadah sebuah lagi, nyok di sini nih. Aduh, sepace lah. Seorang lagi di sini kan. Akhirnya jarak itulah yang tidak boleh. Cuman kalau kita ngomong di tempat kita nih, lah ngapa pula makan sejadah orang. Nah, kita tidak mungkin makan sejadah orang setengah, sejadah kita setengah. Alang pulau ketamak lanang ini, pas kita sujud di batas, tidak pula lemak nanti. Ini kan sudah sajadah ini nih, kecuali sejadah kecil pas muka dia bayar, boleh itu. Nah, ini doa. Rabbi a'udzubika min hamazatis sayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ya karena tidak terbiasa itu. Kalau terbiasa kelak dah. Prakteknya qomatin sholatu Allahu wa la ilaha illallah. Langsung aja kita. Biarlah imam bisik-bisik di situ kita. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi a'udzubika rabbi ayyahdurun. Lanjut ke doa berikutnya, An-Nas. Apalkan An-Nas? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Agar jangan waswas, agar jangan terganggu jin dan manusia. Minal jinnati wan nas. Ini jarang dipakai orang kota. Orang dusun, oh panjang itu. Dia tegak dulu, dia nengok ke kanan, nengok ke kiri, itu tuh. Ngapa nengok ke kanan, nengok ke kiri itu Pak Ustaz? Banyak orang tidak ngerti itu. Nengok kanan, nengok kiri itu, nengok jamaah. Rapat belum? Kalau belum rapat, dirapatkan. Itu. Tugas imam itu cuma saf pertama. Saf kedua tu menyesuaikan. Kalau nak ditengok sampai 7 saf, susah kan? Jadi ukurannya saf pertama. Itu tanggung jawab imam. Kalau masih renggang, imam boleh rapatkan lagi. Rapatkan lagi. Itu. Kalau dalam hadis itu, bahu ketemu bahu. Itu. Allah, senggolnya. Itu bukan apa senggol. Memang seperti itu rapatnya. Tino Pak Ustaz, ya sama baik. Sabtino juga seperti itu. Cuman kita karena tidak terbiasa, risih ngapa sih nak senggolannya? Bukan nak senggolan. Memang sabnya mesti rapat. Itu doang. Gunanya sab rapat itu tadi. Supaya sholat kita bagus. Setan tidak ganggu, tidak masuk di situ. Ini doa sebelum sholat. Itu. Tidak usah dicatat, nanti saya kirim ke WA-nya. Itu doanya. Mudah ngapanya. Rabbi a'udzubika min hamazatis sayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin minal jinnati wan nas. Baru itu doa sebelum sholat. Sholat apa Pak Ustaz? Ya segala sholat. Sholat sunat, sholat wajib. Itu. Nah, masuk kita yang kedua, niat. Niat ini tidak pernah tuntas untuk dibicarakan. Ada orang ngomong innama a'malu bin niat. Tiap-tiap perbuatan tergantung dengan niat. Itu beda dengan niat sholat itu. Sebab sholat nak ngapu kita tercacak sini ni kalau tidak nak sholat. Walaupun tidak baca usolli, las niat lah itu. Ada yang berpikir model itu. Bisa jadi
Nya sekedar tegak-tegak baik, hatinya lain, mulutnya lain, bisa jadi, maka perlu dilapaskan. Sehingga urusan niat ini ada dua pendapat. Pendapat pertama, di tengah kelompok muslim berada yang melafalkan niat, ada yang tidak. Di mana baik? Bukan di kita baik. Di luar negeri juga seperti itu, bahkan luar negerinya lagi. Menurut argumen mayoritas ulama, tidak melafalkan niat. Dasarnya pendapat ini diperkuat hadis dari Aisyah yang dinukilkan dari Imam Syafi'i, yang dinukilkan oleh Imam Syafi'i dan dicatat pula oleh Imam Muslim. Rasulullah memulai salat dengan takbir. Abdullah bin Umar pun mengatakan hal yang sama. Jadi Rasul salat Allahu Akbar. Tidak ada usalli, tidak ada ini. Ini pendapat pertama. Niat itu termasuk budi pekerti, urusan hati, maka tempatnya di dalam hati. Bahkan semua budi pekerti dilakukan oleh manusia, niatnya secara otomatis tertanam di hati. Itu tadi yang saya katakan, nak ngapo tercacak di sini kali dan nak sembahyang. Itu sudah niat itu. Sama, ngapo orang nyetal dan sebagainya bau harum itu pasti nak undangan, biasa nak ke pesta misalnya itu gitu. Berkopiah harilah petang pakai kain, tidak usahnya ngomong kita nak ke masjid kayak ini nih. Kita bela tahu pasti orang itu nak ke masjid, walaupun belum tentunya nak ke masjid. Itu niat itu. Menurut argumen ini, setiap ibadah harus mengikuti tuntunan dari Nabi Muhammad. Nah, apa tuntunan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad sholat langsung takbir, tidak pakai niat. Maka kalau orang ini berniat berarti nyimpang dari Rasul. Itu satu pendapat. Pendapat kedua ngomong membolehkan beradanya pelafalan niat dalam melakukan sholat, baik wajib maupun sholat sunat. Argumen ini dari ulama mazhab Syafi'i pula, dari yang lainnya, karena murid Syafi'i kan banyak itu. Mereka mengatakan perlu menyertakan pengucapan dalam niat sholat. Ulama itu adalah Syekh An-Nawawi Al-Jawi berpendapat tempat niat di hati, pengucapan niat hukumnya sunnah. Itu urutannya 3: diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, tidak perlu keras sehingga mengganggu orang lain, dilaksanakan dengan amal budi pekerti. Tempatnya di hati, diucapkan lidah. Aku ni nak sembahyang asar, usolli fardal asyri arba'a rakaatin, 4 rakaat. Ikut imam saya ni makmuman. Kini solatnya adaan karena Allah ini lillahi ta'ala. Nah itu maka disebut niat usolli. Kalau kita nak menghadap kiblat, dihadapkan kiblat lagi boleh, mustaqbilal kiblati, menghadap ke kiblat. Kalau tidak itu kita menghadap kiblat langsung ada lillahi ta'ala, sudah itu. Jadi dilapalkan niat. Nah biasanya kalau orang dusun itu pakai kedengaran niat usolli pada maghribi salah sarakatin mustaqbilal kiblati adaan imam lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu niat. Yang mana nak kita pakai? Ini kan dua pendapatnya. Kalau dua pendapatnya, kedua-duanya boleh kita pakai. Pendapat pertama, tidak usah dilapalkan niat itu. Dasarnya ngapo? Rasul tidak pernah pakai lapal niat, tapi dia langsung takbir. Sebab nak ngapo kita ikut di barisan imam kali dan nak sholat. Kalau orang tu normal, kalau orang tu gilo kan lain lagi. Itu sudah niat karena di hati dipasang. Walaupun tunggak-tunggit, kalau niatnya segera sandiwara, tidak juga diterima. Aku cecas sembayang kelak nunggu orang sepi nang ambil celengan. Lain ya itu. Nah, itu yang tahu kan Allah. Jadi bukan itu niat. Ada yang juga supaya tidak was-was, maka pade mantap gini ini sembayangnya asar usolli fardal asyri arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati imaman atau makmuman ada lillahi ta'ala. Rasulnya lebih abdul lan ta'ala. Artinya boleh mengucapkan niat, boleh tidak mengucapkan niat.
Ngapo kita terangkan, tidak ada waktu lagi kita lah betul ni berdebat. Ngapo kamu tidak berniat? Sudah. Ngapo kamu baca niat? Ada dalil. Itu yang kita penting solat. Jadi daripada kita tidak faham, lebih baik kita faham. Jadi lebih nyaman kita untuk ibadah. Yang kedua, yang ketiga, takbir untuk wanita. Wanita mengangkat telapak tangannya ketika bertakbir dalam solat takbiratul ihram. Akan ruku, bangun dari ruku, dan bangun dari tahiyat pertama. Itu pak takbirnya. Wanita mengangkat telapak tangan ketika bertakbir dalam solat takbiratul ihram. Nak ruku, bangun dari ruku, dan bangun dari tahiyat pertama. Setinggi pundak atau setinggi telinga. Telapak tangan menghadap kiblat, jari jemari tidak dibuka dengan lebar, tidak pula dirapatkan dengan terlalu rapat. Jadi sedang-sedang saja. Sedang-sedang. Tetapi direnggangkan sedikit. Yang demikian ini untuk laki-laki dan perempuan karena tidak ada dalil yang menunjukkan solat itu secara khusus ini untuk lanang, ini untuk tino. Jadi anang ino samu. Kita cari dalilnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza dakhala fis sholati rafa'a yadayhi madda. Rasulullah SAW ketika memulai solat beliau mengangkat kedua tangannya dengan dibentangkan. Tangannya bukan jari-jarinya, tangannya dibentangkan. Itu. Kalau kita praktekkan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hazwa mankibai izabtatahas shalah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya setinggi pundak ketika memulai salat. Rawahu Bukhari Muslim. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi iza kabbara wa iza raka'a wa iza rafa'a ra'suhu minar ruku'i hatta balagata furu'a uzunai. Saya melihat Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya ketika takbiratul ihram, ketika ruku, ketika i'tidal, bangku dari ruku, sehingga setinggi daun telinga. Nah itulah makanya cara takbir itu ada dua. Ada sebatas bahu, ada sejajar daun telinga. Dan ini dibuka seperti itu, menghadap kiblat. Lanang tino prakteknya samu. Baca doa Rabbi a'udzubika min hamazati sayatin, qul a'udzu birabbin nas. Perkara niat itu tadi. Aku terbiasa pakai niat Pak Ustaz, bacalah usolli pada titik-titik. Allahu Akbar tino boleh. Allahu Akbar lanang boleh juga cak ini. Yang jangan tuh Allah, karena tidak ada hadisnya yang ngadap ke pipi. Nah kita kadang-kadang galak tuh. Nah, jadi Allahu Akbar. Rata-rata kita sembahyang tuh ada yang dua teku. Allahu Akbar. Berhenti di sini, lanjut lagi sini. Tidak usah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Boleh. Tapi ini menghadap ke kiblat. Tapi saran ulama agak lebih sopan kalau tino tuh model ini. Lebih sopan. Bukan tidak boleh sini itu tuh. Wah, remonion tino tuh tidak pula. Nya terbiasa cak ini boleh. Tapi lebih sopannya untuk cewek ini Allah tidak dilarang untuk ini. Ini untuk masalah takbir. Yang perlu kita rubah kekeliruan kita tuh yang model ini nih. Itu baik itu. Kita galak cina Allah. Itu. Lanang juga banyak yang cak ini nih. Nah, itu untuk pelaksanaan takbirnya. Itu.
Lanjut takbiratul ihram. Nah, kita bedakan dulu dengan takbiratul ihram. Kalau takbir itu berasal dari bahasa Arab. Kata-katanya Allahu Akbar. Kalau tahmid itu Alhamdulillah. Kalau tasbih itu biji-biji itu. Nah, itu tasbih itu. Jadi tasbih tahu kan? Apa? Subhanallah. Jadi tasbih itu subhanallah. Tidak tahu ngapa biji-biji itu disebut tasbih itu. Nah, orang yang minjam tasbih tidak ada. Nah, itu tuh kata-kata kita baik. Orang Arab tidak ngertinya tasbih subhanallah. Nah, jadi menurut istilah kitab Syarhul Mumti, makna takbir adalah mengagungkan Allah yang maha besar dan tidak ada yang mengalahkan Allah. Kalau takbiratul ihram, bacaan takbir pertama yang diucapkan dan menandakan dimulainya sholat. Itu takbiratul ihram tuh. Allahu Akbar, itu takbiratul ihram. Kalau Allahu Akbar, itu takbir itu. Karena apa nyelita itu. Atau nyekesal ke anaknya Allahu Akbar. Bukan tanda sholat tuh. Kalau sholat pakai Allahu Akbar dengan gerakan, itu takbiratul ihram namanya. Takbir yang diucapkan tanda nak mulai sholat, itu takbiratul ihram gitu. Coba kamu takbir Allahu Akbar, bukan cai itu takbir, kata Allahu Akbar, woi bukan cai itu cai ini. Nah, itu takbiratul ihram. Salah kita nak ngajar cucung, salah itu dia. Coba takbiratul ihram, Allahu Akbar, kata itu takbiratul ihram. Tapi kalau takbir cukup Allahu Akbar aja, maka kalau ada atau sama ceramah takbir Allahu Akbar gitu. Takbir Allahu Akbar itu takbir. Takbiratul ihram tanda mulai sholat itu. Nah, doa iftitah tuh banyak. Dalil membaca surat iftitah atau doa iftitah. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa doa iftitah atau istiftah dianjurkan untuk dibaca di awal mula solat pada rakaat pertama. Hukum membaca doa iftitah atau istiftah adalah sunnah. Jadi jika tidak dibaca, maka tidak membatalkan solat, baik solat wajib maupun solat sunat. Itu. Ngapo? Kalau orang tu masbuk, tahu masbuk kan? Masbuk tu masbuk hari. Orang yang datang terlambat. Imam ni lah lama tegak, tinggal nak ruku baik. Kita Allahu Akbar tu bacalah Fatihah langsung. Tidak usah lagi kelak terlambat itu tu. Jadi kalau imam lah ruku, kita baca Allahu Akbar, baca Fatihah juga sesempatnya. Baru kita ikut dia ruku. Tapi kalau tidak sekejap lagi Allahu Akbar, ikut ruku. Ada kesempatan baca, tidak usah Allahu Akbar kabira walhamdulillah kasih subhanallah wa kata. Nah, itu sunnah. Kecuali kalau kita serentak, baik imam makmum, itu yang dimaksud tadi baik salat sunat. Jadi jangan ditanya kalau salat duha tu perlu tak takbiratul ihram? Sunnah. Tahajud tu per sunnah. Tarawih pun sunnah, kata orang. Jadi jangan kaget kalau ada imam gitu. Salatu sunatan tarawih jami'ah imakumullah, kata Bilalnya. Imam sallallahu akbar, bismillahirrahmanirrahim. Kebila dia baca iftitah. Kebilo bahasa kita ni kan, bahasa Indonesianya kebila. Artinya langsung tidak dibacanya.
Nak 8 rakaat, tiap rakaat dua-dua atau 4 baca, dan manjangkan kelak alang kelamu ini. Nah, jangan sampai jamaah tu ngentak-ngentak. Nah, kira-kira salah ke imam gitu. Maka tidak membatalkan solat kalau tidak baca doa. Rasulullah SAW bersabda pada Abu Hurairah, biasanya Rasulullah SAW setelah bertakbir ketika sholat, ia diam sejenak, membaca sejenak sebelum membaca ayat. Maka aku bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, ku tebus dengan ayah dan ibuku. Ku tebus engkau dengan ayah ibuku. Aku melihatmu berdiam di antara takbir dan baca ayat. Apa yang engkau baca ketika itu? Beliau menyebutkan doa istiftah. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim artinya. Jadi Abu Hurairah ni nanyo, aku nengok kau sudah takbir sebelum baca ayat diam. Apa yang dibaca Rasul? Jawab Rasul, doa istiftah. Itulah yang doa istiftah itu. Nah, macam-macamnya banyak ini nih. Maaf, yang ikut Muhammadiyah, dia ida Allahu Akbar kabirau. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriq wal maghrib, sampai selesai. Yang kedua, kita Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukrata wasila wajjahtu wajh. Pakai ini Pak Ustaz, kata Adi Hidayat, ada baiknya tidak pakai ini. Karena pakai ini itu doa ketika Rasul nyembelih kurban. Ini wajah tu. Ya Pak Ustaz, kesian ini tidak diajak. Aku ngajak ini, ajaklah. Ini wajah tu wajhiya lillazi fatara sama. Nah, tapi kalau tidak pakai ini juga boleh, maksudnya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wasila wajjatu wajhiya lillazi fatar samawati wal ardi hanifan muslima wa ana minal inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu bidzalika itu ana minal muslimin. Jangan terbalik, wa ana minal musyrikin wa ma ana minal muslimin. Jangan. Itu terbaliknya tuh, saya bukan muslim, saya orang musyrik jadinya. Ini doa yang lazim kita dengar. Nah, sekarang kita pelajari doa iftitah tuh. Yang pertama Allahumma ba'in. Versi yang kedua Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukrata wasila. Batas itulah. Yang ketiga Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukrata wasila wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardi hanifam muslima wa ma ana minal musyrikin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ada yang cak itu. Ada lagi Allahumma ba'id baini, samu. Ada lagi wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardi hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, disikat-sikat. Nah, yang kita tu sudah disempurnakan oleh Ustadz Rifa'i. Ada bukunya tu, buku tuntunan solat tu yang putih, itu Muhammad Rifa'i. Disusunlah. Yang keenamnya subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Jarang kita dengar yang macam ini. Nah, itu. Jadi yang biasa tu Pak Ustaz, silakanlah. Ndak Allah mabait boleh, ndak Allahu Akbar kabirau boleh. Kabirau walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukrata wasila. Inni wajjahtu boleh. Wajjahtu wajhiya. Tapi kalau menurut Adi Hidayat lebih baik pakai wajjahtu wajhiya. Tidak kan? Ini. Itu. Adab membaca doa iftitah.
Selesai ini kelak baru kita tanya jawab. Ada beberapa adab yang harus diperhatikan saat ingin membaca doa iftitah atau istiftah. Pertama, disunahkan menggabungkan beberapa doa saat salat sendiri atau saat berjamaah jika diizinkan oleh makmum. Doa iftitah seperti yang ketiga. Itu tadi. Ada yang sepotong-sepotong tuh, yang kita tuh lah tergabung tuh. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lillahi. Itu sudah tergabungkan dalam beberapa yang terpotong-potong tadi. Itu sunnah. Yang kedua, jika sekiranya ada makmum yang kondisinya kurang sehat, lebih baik pilih doa iftitah yang pendek. Itu kita imam, yang di belakang tuh itu orang komat kan dia tegak dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ilah. Selayang saya itu. Jangan kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan. Kata imam lamunian dia lah tercain. Itulah gunanya nengok kanan kiri tadi tu, nengok pasukan ini. Kalau umurnya di bawah 40, pecilah baca ayat panjang. Ini doa iftitah panjang nian, belum lagi baca ayat. Itu maksudnya. Termasuk kalau kita sakit, jangan yang panjang-panjang, baca yang pendek-pendek je dah apa. Yang ketiga adabnya, doa istiftah yang panjang sangat baik dibaca saat solat malam karena akan menambah khusyuk. Itu kalau kita nak tahajud, baca kalau tahajud kan sunat lah, ini sunat. Kepala memperbanyak sunat, kita baca Allahu Akbar kabir walhamdulillah katsir wa subhanallah. Itu. Yang keempat, khusus makmum masbuk seperti tadi, jika ikut sholat dalam keadaan mau ruku, maka lebih baik baca Al-Fatihah dibanding doa iftitah. Orang landak ruku itu tuh lah tahu kita lah lamu orang Allahu Akbar, tidak kan lamu lagi ruku nih. Langsung lah baca Allahu Akbar, langsung Al-Fatihah, tak usah baca doa iftitah. Yang kelima, hukum membaca doa iftitah adalah sunnah. Dibaca dengan sir, lirih, bukan dengan jahar keras. Walaupun solat itu solat subuh, maghrib, isya. Itu. Jangan Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lillahi. Orang terganggu. Yang rukun qauli itu memang ada. Al-Fatihah itu rukun qauli, Allahu Akbar itu rukun qauli. Apa rukun qauli? Rukun yang mesti terdengar kita membacanya. Walaupun solat zuhur kan tidak terdengar, tapi paling tidak kedengar kita dewe. Itu itu paling tidak. Jangan apa? Bacalah Allahu Akbar. Sami Allah. Itu. Ya. Walaupun salat sendiri baca itu tuh. Itu rukun qauli. Yang ketiganya tahiyat. Jangan bacalah Assalamualaikum itu rukun qauli. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Jangan, tak boleh itu tuh. Rukunnya mana rukun tidak sah aja kalau tidak dibaca. Kalau doa iftitah tadi sunnah, subhana rabbiyal azimi sunnah, rabbik pilih sunnah. Tapi jangan ngado-ngado. Saya pernah sembahyang berjamaah di kota Bengkulu ini. Saat duduk di antara dua sujud tuh, tidak lazim nih tuh. Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar, rabbik firlana warhamna wajburna. Wallahi ada iya salam. Saya selesai sholat,
ngomong dengan jemaah, ngapa cak ini? Lah ditegur imam tuh, dikeceknya kita ni sembahyang berjamaah. Walaupun sembahyang jemaah tidak ada Rabbi firlana warhamna wajburna warfa'na warzuqna, ya Allah. Ada bu. Tapi saya tidak tahu lagi kini lalamu itu. Ini kejadian itu. Ada niat saya ikut, saya kaget dengan Allah. Baru ini Allah pilana zunun warahmah budna warfa'na, tidak ada pernah kita dengar itu. Jadi nah karena dia sunnah itu bacanya cukup kita sir saja, jangan keras bacanya untuk hal itu, kecuali yang terkait dengan hukum. Jadi kalau ada tetangga kita terdengar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala, memang rukunnya macam itu tuh, kedengaran, tapi jangan kencang nian bacanya tuh. Itu rukun. Gunanya apa? Pada saat Fatihah tuh kita baca, itu memfokuskan pikiran kita. Coba kalau tidak kita baca berbunyi Allahu Akbar kabira wal, sudah kita baca, melayang pikiran kita nih. Tapi kalau alhamdulillah pusat pikiran kita ke suara kita sendiri itu. Kedengaran dengan jamaah yang lain idaklah. Kalau kita bisik-bisik idakkan kedengaran oleh jamaah yang lainnya. Ini tentang masalah soal. Saya batasi ini dulu gitu. Untuk sore ini, nanti kita akan lanjutkan lagi dengan materi yang berikutnya. Belum sampai ke Al-Fatihah, cara menempatkan tangan setelah takbiratul ihram, lalu kasus bismillah tidak bismillah, lalu masalah Al-Fatihah dan ayat. Kita bertahap. Jadi ilmu kita sore ini paling tidak dapat pelajaran ada doa sebelum sholat. Kalau belum hafal Rabbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun, minimal baca kul a'udzubi rabbin nas dulu. Itu ya sebelum sholat itu. Karena artinya itu nyaris-nyaris mirip sama. Sebelum sholat itu baik sholat wajib maupun sholat sunnah.